Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ganya Gasani dengan NIM 311121052. Di sini saya mahasiswa Universitas Bakti Tunarsudata Tasikmalaya yang akan membuat video presentasi mengenai farmasi fisika tentang mikromeretik. Maka dari itu, langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikromeretik dengan dosen pengampu Pak Taufik Hidayat. Baik, di sini mikromeretik ini yaitu mempelajari mengenai ukuran partikel, kemudian cara penentuan ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini sangat sangat fundamental sekali, sangat hal yang mendasar karena berpengaruh eh, ke stabilan gitu. Berpengaruh kepada stabilan. Nah, ukuran partikel ini eh, biasanya mempelajari mengenai bahan baku obat, entah itu mau bahan baku sediaan tablet ataupun kapsul, suspensi dan lain-lain. Ukuran partikel ini mempelajari bahan bakunya. Nah, biasanya bahan baku dari obat ini yang pertama eh, obat, bahan baku, kemudian diformulasi, kemudian proses manufaktur, dan menjadi sediaan produk seperti itu. Nah, ini eh, pendahuluan untuk mikromeretik. Kemudian di sini ada tabel pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel, yang mana yang pertama ukuran partikelnya mikrometer dari 0,5 sampai 10 sama dengan 0,005 sampai 0,010 mm begitu. Ukuran ayakan kira-kiranya tidak diketahui, contohnya seperti suspensi, emulsi halus. Nah, untuk ukuran partikel 10 sampai 50 mikrometer sama dengan 0,010 sampai 0,050 mm. Ukuran ayakan kira-kira tidak diketahui. Contohnya batas atas jarak di bawah ayakan, partikel emulsi kasar, partikel suspensi terfluktuasi. Kemudian untuk ukuran 50 sampai 100 mikrometer sama dengan 0,050 sampai 0,100 mm. Ukuran ayakan kira-kiranya 325 sampai 140. Contohnya batas bawah ayakan jarak serbuk halus. Kemudian ukuran partikel 150 sampai 1000 mikrometer sama dengan 0,150 sampai 1,000 mm. Ukuran ayakan kira-kira 100 sampai 18. Contohnya jarak serbuk kasar. Kemudian ukuran partikel 1000 sampai 3360 mikrometer sama dengan 1,000 sampai 3,360. Ukuran ayakan kira-kira 18 sampai 6. Contohnya ukuran granul rata-rata. Ini mungkin tabel pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel. Kemudian di sini metode penentuan ukuran partikel yang pertama bisa menggunakan metode pengayakan, kemudian metode mikroskopik optik menggunakan mikroskop, kemudian ada metode sedimentasi, kemudian ada pengukuran volume partikel. Selanjutnya di sini ada pentingnya ukuran partikel dan luas permukaan. Nah, biasanya kalau untuk diformulasi untuk ukuran partikel yang lebih diinginkan ini biasanya monodisper dibandingkan dengan polydisper. Kemudian, ukuran partikel mempengaruhi pelepasan obat, ukuran partikel mempengaruhi kekompangan tablet,
kestabilan emulsi dan suspensi. Ini sangat penting sekali ukuran partikel. Kemudian di sini ada metode pengayakan. Yang pertama, di sini mungkin bisa dilihat ini adalah tabel yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan untuk pembagiannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengayakannya. Jadi mesh yang lebih tinggi dari 10 sampai 325 ke ukurannya itu akan semakin rendah. 10 dengan 2 gitu. 18 dengan 1, 35, 35 sampai dengan 500 mikrometer. Jadi semakin tinggi mesh, semakin rendah ukurannya. Seperti itu. Nah, di sini metode pengayakan ini bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai minimal ukuran 44 mikrometer atau ayakan 325. Ini tuh eh, bisa digunakan itu hanya ukuran 44 mikrometer dan atau ayakan 325. Selebihnya kurang dari itu tidak bisa untuk menggunakan metode pengayakan ini. Kemudian eh, massa sampel, intensitas getaran sederhana. Metode pengayakan ini eh, dibilang metode yang sangat sederhana gitu, karena eh, menggunakan metode yang langsung menggunakan ayakan seperti itu. Nah, untuk kekurangannya mungkin eh, ini bisa memerlukan waktu yang lama untuk metode pengayakan ini. Kemudian ada metode sedimentasi, yang mana metode sedimentasi ini bisa dilakukan jika partikel tidak beraturan, seperti itu. Nah, untuk metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel dan ukurannya. Nah, di sini ada rumus yang mana ini itu rumus hukum Stokes yang menurut Hayward, ya, menurut hukum Stokes ini tidak dapat digunakan jika Re tidak lebih besar dari 0,2. Karena apa? Karena jika tidak lebih besar dari 0,2 akan terjadi turbulensi. Seperti itu. Untuk metode sedimentasi seperti itu. Kemudian metode mikroskopik, yang mana mikroskopik ini pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik biasanya untuk pengukuran partikel yang berkisar dari 0,2 mikrometer milimeter sampai kira-kira 100 mm begitu. Kemudian untuk partikel yang digunakan biasanya untuk menghitung suspensi dan emulsi. Untuk metode mikroskopik ini caranya diencerkan, kemudian dimasukkan ke kaca preparat, kemudian diamati dari mikroskopnya. Nah, mungkin untuk keuntungannya ini adanya gumpalan, kemudian metodenya secara langsung. Untuk kekurangannya, mungkin untuk metode mikroskopik ini diameter hanya 2 dimensi, jumlah partikel yang harus dihitung 300 sampai 500. Nah, ini mungkin akan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lama begitu, karena harus menghitung 300 sampai 500 partikel. Nah, dan variasi antar operator besar seperti itu. Ini untuk metode mikroskopik. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan untuk penjelasan mengenai mikromeretik. Dan mungkin jika banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.